Hikmat Allah juga dinyatakan dalam cara Allah menyelamatkan umatnya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dari mula sampai akhir, segala rencana keselamatan menunjukkan hikmat yang tak terbatas. Kita tidak tahu rincian rencana Allah karena tidak tercatat dalam ayat-ayat Alkitab atau disingkapkan oleh ilham yang khusus. Maksud Allah untuk kita hanya Dia yang mengetahuinya. Allah mungkin saja bermaksud membuat kita rendah hati serta mengajar kita berjalan dalam iman sehingga Ia menyembunyikan hampir semua hal yang kita sukai untuk kita ketahui mengenai kehendak dan rencana yang sedang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan memang sembunyikan dari kita, sehingga yang dapat kita lakukan adalah mempercayai hikmat Allah untuk mengetahui hal yang sedang dilakukannya. Iman Ayub adalah contoh untuk setiap orang yang masih mencari jawaban. Dalam pergumulan karena penderitaan luar biasa yang dialami, Ayub akhirnya menyadari bahwa jika Allah memiliki cukup hikmat untuk mengatur batas laut, pergerakan langit, dan naluri bintang, Ia pasti juga cukup punya hikmat untuk mengatur kehidupannya. Oleh karena itu, kita bisa mempercayakan segala kekhawatiran kita karena mengetahui bahwa Ia dapat mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan kita dan kemuliaan baginya. Allah memang tidak selalu memberikan kita jawaban. Hal ini tidak berarti tidak ada jawaban. Dalam kemahatauannya, tentu Allah mengetahui semua jawaban atas semua yang terjadi dalam dunia ini, termasuk persoalan hidup kita. Alkitab mengatakan, Mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. ketika Yesus datang ke dunia, dalam segala hikmatnya, Ia tidak memberikan kita jawaban filsafah dari penderitaan kita. Melainkan, Ia masuk langsung ke dalam penderitaan kita, bahkan sampai mati. Dengan mati di kayu salib, Yesus memberikan jawaban utama untuk masalah penderitaan manusia. Di atas kayu salib, Ia membayar dosa-dosa yang menyebabkan penderitaan pada mulanya. Suatu hari nanti, Yesus akan mengakhiri segala penderitaan itu. Ia akan menghapus segala air mata kita, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Namun, waktu itu belum tiba. Allah, dalam hikmat-Nya yang tak terbatas, mengizinkan kita menderita sedikit lebih lama. Sementara menantikan waktu pelepasan itu tiba, kita harus percaya bahwa hanya Allah dengan hikmat-Nya mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Biar kebenaran ini menghibur dan menguatkan iman kita untuk terus mempercayakan hidup kita pada Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi kita, sehingga kita dapat memperoleh hidup. Bukan hanya kehidupan sebagai ciptaan baru di dunia ini, tetapi juga kehidupan kekal dalam kerajaannya. Tuhan memberkati.